مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana afdalas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'ala as-shauma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi aqwabal jannah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafa Mukhtar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni miladunka sultanan nasira. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tanpa henti-hentinya memberikan rahmat serta nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berhimpun di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya secara berjamaah yang akan dilanjutkan dengan ceramah Ramadan, sholat tarawih serta witir. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih, izinkanlah kami menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, bertindak selaku penceramah tarawih pada malam hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Nahkoi Abduh MPDI, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Adapun judul yang akan disampaikan adalah puasa membentuk sikap amanah. Sedangkan sholat tarawih serta witir akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Basit. Maklumat yang kedua,
Laporan keuangan infak tarawih. Saldo infak tanggal 4 Maret 2025 sebesar Rp6.332.000. Pemasukan tanggal 5 Maret 2025 sebesar Rp1.199.000. Pengeluaran Rp500.000. Sehingga saldo sampai dengan saat ini berjumlah Rp7.031.000. Maklumat yang ketiga, DKM Al-Ikhlas masih mengharapkan bantuan donasi dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian guna menunjang biaya program buka bersama dan dakwah selama bulan Ramadan. Bantuan bisa dikirimkan melalui Bank BSI dengan nomor rekening 118171455308 atas nama Masjid Al-Ikhlas. Bisa juga langsung disampaikan kepada Bapak Haji Abdul Mukti dan Bapak Adam Usmanto di Masjid Al-Ikhlas. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ustadz Nahwai Abdul. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana ma lam ya'lam wa 'allamahu bi syari'atil Islam wa hiya a'dhamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan, rangkaian kegiatan Ramadan, baik puasanya, sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, dan juga hal-hal yang lainnya. Semoga hal ini semua bernilai di sisi Allah dan akan menjadi bekal kita kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi telah disampaikan, saya diberi amanat untuk mengisi dalam kesempatan ini di dalam sebuah ayat. Kita mendengar di antaranya di dalam surat Al-Ahzab, Allah memberikan satu titipan pesan, inna aradnal amanah ala samawati wal ard. Amanat itu disampaikan, ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi semuanya menolak. Maka amanah itu kemudian diambil oleh manusia,
Maka di ayat itu dikatakan manusia itu zaluman jahulah, zalim dan bodoh. Makhluk yang besar seperti gunung, langit dan bumi menolaknya, sementara manusia justru malah menyanggupinya. Kalau kita lihat di dalam tafsiran ayat itu, di antaranya dikemukakan oleh dalam tafsir Al-Maraghi bahwa di antara maksud amanah itu adalah syariat Allah, baik berupa perintah maupun berupa larangan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang memang diperuntukkan untuk hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika demikian adanya, berarti puasa adalah bagian dari amanah tersebut. Maka di dalam suatu hadis dinyatakan asyamu amanatun, puasa itu adalah amanah. Falyahfadz amanatahu, maka jagalah amanah tersebut. Ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka kita teringat dengan sebuah doa, Allahumma ahilla alaina. Ya Allah, ketika datang hilal kepada kami, maka di situ diminta adalah pertama keamanan, yang kedua keimanan, ya. Ahilla alaina bil amanah, kemudian wal iman, wassalamah, wal islam, wat taufiq. Ada 5 di sana. Pertama adalah meminta agar dalam rangka melaksanakan perintah Allah ini kita diberikan keamanan. Tentu saja kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ketika mau melaksanakan sholat, masjidnya dibom. Ketika mau melaksanakan ibadah, apalagi yang namanya haji, akses keluar nggak bisa. Intinya di situ tidak ada kehusyuan beribadah, kesempurnaan ibadah ketika tidak ada keamanan. Sehingga kalau kita lihat ayat haji, di situ kalimatnya adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu berjalan ke sana. Ditafsirkan di antaranya adalah kaitannya dengan istata'ah adalah keamanan suatu negara. Kemudian yang kedua adalah iman. Iman ini kalau kita lihat ibaratnya Islamnya itu adalah kendaraannya, imannya itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakar ini harus benar. Bahan bakar ini harus terisi dengan benar. Nggak boleh oplosan. Kalau oplosan, mogok-mogok. Ketika iman dioplos dengan kemunafikan, maka enggan berpuasa. Ketika lebih muncul di sana kemunafikannya, enggan untuk sholat. Kita teringat dengan sebuah ayat yang berbunyi, idza qamu ila shalah qamu kusala. Karakter orang munafik itu kalau disuruh untuk sholat, maka dia sholatnya dengan kusala, dengan enggan, dengan bermalas-malasan. Kita akan saksikan saudara-saudara kita yang ketika melaksanakan sholat yang hanya sekali-kalinya dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan saja, tarawihnya seperti itu. Ambil ayat yang paling pendek, dibacanya secepat kilat, tidak ada jeda dari ayat pertama surat Fatihah sampai waladhdallin, satu nafas. Tujuannya apa? Supaya gugur sunnahnya. Itulah sifat daripada BBM oplosan, ya, campuran. Karena di situ yang dikejar adalah kalau enggak itu malu, kalau enggak melaksanakan malu, dibilang oleh tetangga. Karena di situ bukan kepada Allah tujuannya. Maka iman inilah yang harus dibenarkan. Maka di dalam satu surat yang sering kita dengar, diantaranya di dalam surat Al-Anfal, di sana dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang itulah orang-orang yang imannya benar, ya, imannya ikhlas, imannya bukan palsu, ya, imannya asli. Siapa dia? Di antaranya
idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau diingat disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ketika disebutkan berpuasa, datang sebentar lagi puasa, wah sebentar lagi puasa. Ibnu Umar mengatakan, marhaban bimatharina minadz-dzunub. Selamat datang sesuatu, kesempatan, kondisi, alat yang dapat menghilangkan dari segala dosa. Ya, nah ini ciri orang yang beriman itu diantaranya ketika datang perintah Allah, diantaranya puasa, mereka bahagia. Dan itu ada hadis yang sahih kita sering dengar. Bagi siapa yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan sebuah pahala atau akan memperoleh ampunan dari Allah dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ini yang poin kedua ini, setelah tadi ada keislaman, ada keamanan, yang kedua adalah ada keimanan yang kuat. Sehingga amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa ibadah itu tadi, ketentuan tentang sholat, ketentuan tentang puasa, ketentuan tentang haji, syariat tentang semuanya bisa sesuai, bisa dilaksanakan karena dia li taatillah, karena taatnya kepada Allah. Tapi kalau tidak, hajinya haji furoda. Kenapa? Yang penting jalan. Masa bodoh dengan orang lain yang reguler, yang sudah bertahun-tahun mendaftar bisa tersingkir. Kenapa? Karena uangnya kecil. Itu bukan filsafat haji. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang penting sodakoh. Pokoknya orang lain tahu, dibuatlah status dan seterusnya. Itu berarti tidak termasuk dalam konteks ini. Tidak masuk orang tersebut bisa mengemban amanah. Jadi saya ingin menghubungkan di sini adalah puasa ini untuk ukuran anak TK, biasanya dia tidak mau berbuka sebelum datang waktunya. Nah, puasa anak TK, puasa anak yang sudah lanjut, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, dampaknya terhadap perilakunya, dampaknya terhadap semua yang akan dilakukannya. Dia akan berpikir bagus, akan berpikir jauh ke depan. Kalau saya melakukan ini bagaimana? Sedangkan ini dilarang oleh Allah. Kiasnya, yang halal saja tidak saya makan sebelum waktunya tiba, apalagi ini yang haram. Kalau sudah berpikirnya demikian, berarti dia bisa menjaga amanah itu di dalam dirinya. Jika dia dititipkan amanah, umpamanya seorang istri, maka dia akan jaga istrinya. Dititipkan amanah seorang anak, maka dia akan dijaga amanah anaknya itu. Jika dia dititipkan amanah berupa harta, maka dia akan lakukan itu. Tadi bahasa yang disampaikan adalah donasi atau membutuhkan bantuan. Mungkin saya ingin mempertegas, ini bukan donasi, bukan bantuan. Justru malah pengurus di sini sedang membantu. Bukan pengurus dibantu, tapi pengurus sedang membantu bagaimana menyelamatkan jamaah yang punya duit supaya sampai ke surga. Kan nggak bisa bawa sendiri, dititipkan di sini, pahalanya besar. Hanya terjadi pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak ada syariat memberi buka puasa, walaupun ada, tidak sebesar nilainya di bulan Ramadan. Maka justru malah pengurus sedang membantu nih yang sedang punya rizki. Silahkan, kami siap untuk menampung, untuk menyalurkan. Kami akan panggil orang-orangnya di sini akan menerimanya. Kami akan kelola secara amanah dan bapak-bapak tinggal nerima pahalanya kelak di sisi Allah. Kalau harus nyari sendiri kan repot. Maka bahasanya kita ganti, bukan membantu nih pengurus ini, justru malah sedang membantu kita. Silahkan yang punya kelebihan itu, sekaranglah saatnya. Dan ingat, kalau kita sering mendengar di bulan Ramadan ini katanya ada 3 tahap gitu ya. Ada pertama adalah 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ada yang pertama rahmah, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqu minan nar. Sering kita dengar istilah itu. Nah, jangan seperti kepengen yang akhirnya doang, karena ini sebetulnya tahapan pertama ibaratnya SD.
Kalau pengen dapat ijazah SMP, ya lewati dulu SD. Kalau pengen dapat tahapan maghfirah, ya lewati dulu rahmah gitu loh. Puasa dulu dengan benar, makmurkan dulu masjid, infak dengan baik untuk mendapatkan kelompok yang kedua atau bagian yang kedua, semifinal. Setelah itu pengen masuk ke ijazah yang lebih tinggi, ya tentu silahkan. Yang kedua lulusan SMP atau maghfirahnya baru mendapatkan itqu minan nar gitu. Nah itu tadi, jadi ada 4 tadi untuk menjaga amanah berupa puasa ini. Pertama dijaga tadi tentang keamanannya. Yang kedua yang paling utama adalah bagaimana keimanan itu. Dan yang ketiga adalah kesehatannya. Yang keempat adalah keislamannya. Dan yang kelima adalah taufiknya. Hasan al-Basri pernah melewati satu kampung. Di sana ada sekelompok orang yang sedang tertawa lepas di bulan Ramadan, siang hari, dan tertawa lepas di bulan Ramadan. Kemudian Hasan Basri mengatakan kepada orang itu, kalau bahasa kitanya, kalian kenapa senang tertawa padahal kita sedang berada di arena atau di gelanggang perlombaan? Ada di antara kalian atau di antara manusia melewati Ramadan dan dia terhempas oleh musuh dan dia tidak berhasil melewati Ramadan. Dan ada di antara kalian yang sukses melewati Ramadan yang kemudian dia mendapatkan piala. Sukses di sisi Allah. Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan pahala dan seterusnya. Lalu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa raghima anfun, ya, celaka seseorang, anfurojulin, seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, masuk dia bulan Ramadan, thumman salakho, kemudian hilang atau pergi Ramadan, qabla an yaghfirullah, sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka. Makanya tadi Ibnu Umar tadi mengatakan, selamat datang wahai Ramadan yang akan menghapuskan seluruh dosa. Jadi ibaratnya Ramadan ini kalau kita sebutkan adalah kita punya pisau kita karat. Sementara si pemiliknya minta untuk dikembalikan dan dikembalikan dalam keadaan utuh, bersih, tajam. Maka Allah titipkan Ramadan ini untuk membersihkan karatan-karatan itu. Berupa dosa-dosa, noda-noda yang telah berlangsung selama 1 tahun penuh. Kemudian di bulan Ramadan dibersihkan. Karena disitulah ada Lailatul Qadar, disitulah ada itqu minan nar, dan disitulah ada maghfirah. Hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah, maka tidak berlebihan kalau seandainya pada hari ini kita masih punya cukup waktu ke depan, mungkin masih 24 hari ke depan, bahkan 25 hari ke depan, kita masih bisa sangat cukup untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi Ramadan ini. Silahkan mau milih fashionnya apa. Mau milih fashionnya infak, perbanyak infaknya. Karena memang Allah berikan kelebihan dengan duitnya. Mau milih fashionnya tadarus, perbanyak tadarusnya. Contohlah orang-orang terdahulu, di antaranya Imam Syafi'i, kemudian para imam-imam yang lainnya. Imam Abu Hanifah yang biasanya dia hafalan Al-Quran, di bulan Ramadan dia lepaskan hafalannya, dia pegang mushafnya dan dia nggak pernah lepas dari mushaf itu. Biasanya mempelajari fikih, mengajarkan fikih, khusus di bulan Ramadan dia pegang Al-Quran. Kenapa? Karena ingin memiliki fashion dari sisi tadarusnya. Oh, yang ingin memiliki fashion dari sisi qiyamul lailnya atau sholatnya, perbanyak sholatnya dan seterusnya. Silahkan ambil bagian-bagian itu. Kalau memang bisa semuanya silahkan. Tapi kalau tidak bisa, ambil salah satunya yang mungkin menjadi andalannya. Insya Allah itulah nanti akan menjadi andalan kita dan akan menolong kita. Satu keunikan dari Ramadan ini, ketika nanti kita berada setelah kita melewati jembatan Sirat, maka disitulah kita dikumpulkan. Kita teringat dengan sebuah hadis yang Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Orang yang pailit itu, yang bangkrut itu siapa? Sahabat menjawab, adalah orang yang punya dinar dan tidak punya dirham. Apa kata Rasulullah? Bukan itu. Tetapi orang yang di saat itu mereka tidak punya amal sama sekali. Kenapa? Karena atas dosanya amal sholatnya diambil, atas dosanya
amal zakatnya diambil, atas dosanya diambil, kecuali puasa. Kenapa puasa? Karena di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa puasa itu adalah yang memberikan langsung adalah Allah. Sedangkan amal yang lain Allah menyuruh kepada malaikat untuk mencatatnya. Untuk khusus puasa Allah sendiri. Seakan-akan begini, di dalam sebuah perusahaan dinyatakan bahwa setiap yang masuk kerja ke sini gajinya sekian, perharinya sekian, kemudian transportnya sekian. Silahkan, secara umum sistem itu begitu. Itu berlaku untuk amalan lain. Khusus untuk puasa dipanggil anak buahnya, kamu sini, kamu mau kerja? Iya, silahkan kamu kerja, nanti aku yang akan kasih. Artinya keluar dari sistem itu. Sistem itu tidak guna lagi. Bisa jadi akan Allah berikan lebih besar daripada yang pada umumnya diberikan di situ. Artinya disinilah kesempatan kita. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.